Makasih pada teman-teman semua, selamat malam. Jadi pada hari ini, Senin, tanggal 25 Mei 2026, berdasarkan surat perintah tanggal 6 Maret 2026, perihal dugaan tindak pidana korupsi dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya tahun 2022. Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi atas nama Saudara YHF selaku anggota Ombudsman RI periode 2021 sampai dengan 2026. Bahwa setelah melalui beberapa serangkaian penyidikan dan beberapa alat bukti yang sudah kita dapat, maka tim penyidik menetapkan Saudara YHF selaku anggota Ombudsman RI periode 2021 sampai dengan 2026 sebagai tersangka dalam penyidikan dimaksud. Sedangkan kasus posisinya singkat adalah sebagai berikut. Pada awal bulan Februari tahun 2022, pada saat terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia, YHF selaku anggota Ombudsman RI menginisiasi untuk melakukan investigasi dengan cara memerintahkan tim Kepala Keasistenan Utama 3 melakukan survei di 34 provinsi di wilayah Indonesia dan tracking melalui media yang selanjutnya dituangkan dalam laporan Ombudsman tanggal 24 Maret 2022 perihal dugaan maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng oleh Kemendak RI. Bahwa Saudara YHF telah merubah materi laporan informasi Ombudsman RI tersebut yang semula terkait dengan kelangkaan minyak goreng menjadi pencabutan DMO atau Domestic Market Obligation untuk kepentingan ekspor yang disusun secara melawan hukum, sehingga ketentuan Kementerian Perdagangan RI terkait DMO direkomendasikan Ombudsman RI untuk dicabut. Ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa DMO ini merupakan perbuatan melawan hukum yang kita sangkakan terhadap perkara minyak goreng ya pada tahun 2022. Bahwa LHP Ombudsman RI nomor 418 tanggal 15 Agustus 2022 yang disusun secara melawan hukum oleh Saudara YHF seharusnya hanya diberikan kepada Kemendak RI sebagai terlapor. Tetapi Saudara YHF memberikan LHP kepada Saudara MS dan tim dari AALF Legal ya, yang kemudian dijadikan dasar hukum untuk materi gugatan TUN dan materi gugatan perdata kepada Kemendak RI, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan onslah perkara pidana CPO dengan terdakwa korporasi PT Wilmar Group, PT Musimas Group, dan PT Permata Hijau Group di tingkat pengadilan negeri. Bahwa Saudara YHF telah menerima sejumlah uang dari korporasi PT Wilmar Group terkait dengan LHP tersebut melalui rekening orang lain ya, dan beberapa proyek dari perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Group di kemudian hari ya. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor Yungto pasal 20 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Terhadap tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.